Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya sebagai moderator ingin menjelaskan apa itu sistem respirasi bersama teman-teman saya kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dana Dwi Kaura Putri, 2. Hanifah Khalifatin, 3. Intan Faradina, 4. Lintang Dwi Elian, 5. Muhammad Syaiful Syaifuddin, 6. Renata Ferry Ardana, 7. Atalia Fazafadia. 1. Pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernapasan dan respirasi. Pernapasan adalah proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Respirasi adalah proses metabolisme tubuh menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan energi dan zat sisa CO2. 2. Organ sistem pernapasan. Hidung, faring, laring, kemudian trakea, bronkus, pulmo, dan alveolus, seperti pada gambar. Hidung adalah alat pernapasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang yang dibatasi sekat hidung, saraf-saraf penciuman atau sel olfaktori, sila, dan selaput lendir. Fungsi hidung ialah menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara, dan sebagai indera penciuman. Faring atau rongga tekak adalah darah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Faring dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Dan ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Laring atau tenggorokan adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan. Dinding laring digerakkan otot untuk menghubungkan faring dan trakea. Laring dilengkapi dengan pita suara yang terletak pada jakun yang menghasilkan suara, seperti pada gambar contohnya. Trakea atau tenggorokan adalah batang tenggorokan yang tersusun atas cincin tulang rawan terletak di depan esofagus. Trakea dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Paru-paru dilindungi oleh suatu lapisan berupa cairan limfa yang disebut pleura. Pleura di sebelah dalam disebut pleura paru-paru atau juga pleura visceralis. Dan di sebelah luar disebut pleura rongga dada atau juga pleura parietalis. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian. Paru-paru kanan, 3 lobus, 3 bronkiolus, 3 kelompok alveolus. Sedangkan paru-paru kiri, 2 lobus, 2 bronkiolus, 2 kelompok alveolus. Seperti pada gambar. Bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah cabang trakea yang terletak di bagian dada dan terdiri atas lempengan tulang rawan dan otot halus. Bronkus bercabang ke arah kiri dan kanan dan menuju paru-paru yang disebut bifurkasi. Bronkus selanjutnya mengalami percabangan lagi yang disebut bronkiolus. Alveolus. Bronkiolus bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus, kemudian berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Alveolus memiliki dinding yang sangat tipis dan mengandung kapiler darah. Alveolus merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2 secara difusi. C. Mekanisme pernapasan. A. Pernapasan terjadi dalam dua siklus. 1. Fase inspirasi. Masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. 2. Fase ekspirasi. Keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. B. Pernapasan terjadi melalui dua mekanisme. 1. Pernapasan dada. Terjadi karena gerakan tulang-tulang rusak oleh otot-otot antar rusuk. 2. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma.
Pernapasan dada, inspirasi, otot rusuk keluar kontraksi, rongga dada membesar, udara masuk. Sedangkan pernapasan dada ekspirasi, otot antar rusuk dalam kontraksi, rongga dada mengecil, udara keluar. Pernapasan perut, inspirasi, diafragma kontraksi dan mendatar, rongga dada membesar, udara masuk. Sedangkan pernapasan perut ekspirasi, diafragma relaksasi dan mencembung, rongga dada mengecil, udara keluar. D. Kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari 1. Udara tidal pernapasan, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi kurang lebih 500 mili. 2. Udara cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi kurang lebih 1500 mili. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi kurang lebih 1500 mili. Yang keempat, udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan kurang lebih 1000 mili. Yang kelima, kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi kurang lebih 2000 mili. Yang keenam, kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi kurang lebih 2500 mili. Yang ketujuh, kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspresikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya kira-kira kurang lebih 3500 mili. Yang kedelapan, 8. Kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu kira-kira kurang lebih 4000 mili. Frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasan meningkat. 2. Jenis kelamin. Biasanya laki-laki memiliki tingkat frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada perempuan. Yang ketiga, posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan jauh lebih tinggi daripada saat duduk. Keempat, suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan, suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirimkan sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari sisi tekanan, oksigen dan karbon dioksida dapat bertukar karena perbedaan tekanan. Pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme. 1. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui respirasi. 2. Oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. 3. Oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin Hb menjadi oksihemoglobin HbO2. Energi pernapasan. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dengan mengoksidasi zat-zat makanan menurut reaksi C6H12O6 plus O2 menjadi menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Pada respirasi aerob, jumlah ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Pada respirasi anaerob, makanan tidak teroksidasi sempurna membentuk asam laktat dan jumlah ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Asam laktat kemudian akan menumpuk pada otot sehingga menyebabkan kelelahan. Agar asam laktat dapat dioksidasi, maka tubuh akan melakukan reaksi dengan membuat nafas tersenggal-senggal untuk mendapat lebih banyak oksigen. Selanjutnya, G. Gangguan sistem pernapasan. A. Peradangan disebabkan oleh virus, bakteri, dan gaya hidup buruk merokok. Contoh sinusitis pada rongga hidung, faringitis faring, laringitis laring. B. Asfiksi, yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. C. Hipoksia atau adenoid, kegagalan metabolisme tubuh akibat kekurangan oksigen pada jaringan. D. Asma penyempitan saluran pernapasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sakit di dada, batuk-batuk, dan susah bernapas. E. Tuberkulosis atau TBC, disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan munculnya tuberkel bintik-bintik di sekitar alveolus. F. Asidosis, meningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya pH darah.
G. Emphysema, hilangnya elastisitas paru-paru dan dinding alveolus. H. Difteri, disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang menyebabkan faringitis dan laringitis. I. Pneumonia, disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumoniae yang menyebabkan alveolus terisi cairan limfa. Sekian dan terima kasih. Soalnya kalau terima jadi itu teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.